S2, ada apa dengan Al? Sudah 3 panggilan yang ditolak oleh Al dan rasanya Nayara enggan untuk mencoba menelpon lagi. Padahal Nayara ingin mengabarkan kabar bahagia, hatinya sudah lebih dulu berdebar-debar, sekarang menjadi buyar karena respon dari Al. Kenapa Dear Jack terus? Gumam Nayara penuh rasa kecewa. Nayara menatap angka jam yang tertera di layar ponsel. Saat ini di Jakarta sudah jam 8 malam, itu berarti di Amerika baru jam 8 pagi. Harusnya Al masih di apartemen dan bersiap untuk pergi ke kampus. Tapi kenapa Al menolak panggilan dari Nayara? Kalaupun Al sedang sibuk, mungkin akan lebih baik kalau Al mengabaikannya saja. Kenapa ya? Nayara menjadi sangat resah dan perasaannya semakin tak menentu. Nayara genggam erat-erat tespek di tangannya, dan dia malah tidak yakin apakah Al akan senang atau tidak. Jangankan mengetahui respon Al, bahkan sebelum mengatakannya saja Al sudah menolak panggilan Nayara secara mentah-mentah. Wimala tak ingin memendam keresahan hatinya begitu saja. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Felix, Wimala mendatangi tempat nongkrong Felix. Dengan perut yang sudah sesak, bahkan untuk sekedar berjalan saja, dia sudah cukup melambat. Tapi dia nekat menelusuri nomor Jason yang mencurigakan itu. Kebetulan, di tempat nongkrong Felix, memang ada 2 teman Felix yang biasa kongko dengan Felix. Bro! Itu bininya si Felix kan? Salah satunya sadar dan menunjuk ke arah Wimala yang terus berjalan mendekat ke arah keduanya. Iya bener, mau ngapain? Duh, jangan-jangan mau nyusulin si Felix. Wimala sudah sampai, walaupun malu dia benar-benar mencoba memberanikan diri. Hai, maaf ya ganggu. Sapa Wimala. Hai, nggak ganggu kok. Kalau nggak salah, kamu Wimala ya? Istrinya si Felix. Tukas salah satunya. Kedua teman Felix itu terlihat welcome pada Wimala. Iya, benar. Aku Wimala. Sini duduk, silakan. Wimala cukup lega, sikap teman-teman Felix setidaknya membesarkan hati Wimala yang dilanda kegelisahan sejak beberapa malam yang lalu. Makasih ya. Wimala pun duduk. Mau minum apa? Sekalian dipesenin. Gak usah. Gak usah repot-repot, aku gak akan lama kok. Memangnya ada apa ya? Kami cukup kaget loh dengan kedatangan kamu. Jarang-jarang soalnya. Bahkan rasanya Felix gak pernah ajakin kamu ke sini. Iya kan? Koreksi kalau kami salah. Wimala mengatur nafasnya baik-baik. Sebenarnya dia juga malu menanyakan perihal kecurigaannya terhadap Felix. Tapi dia terlanjur datang dan tidak mungkin lagi mengurungkan niatnya. Jadi gini, aku tuh cuma mau tanya soal salah satu teman Felix yang namanya Jason. Ucap Wimala memulai. Jason? Aku Jason. Sahut salah satu dari yang 2 itu dan ternyata salah satunya bernama Jason. Oh, kamu ya? Maaf. Aku beneran gak tahu kalau yang namanya Jason itu kamu. Maaf ya. Gak apa-apa. Tapi, ada apa nih? Kenapa kamu nyari tahu soal aku? Tanya Jason jadi segan. Bukan apa-apa. Cuma mau mastiin aja, beberapa malam yang lalu, kamu pernah kirim pesan ke Felix minta bantuan? Wimala langsung mengatakan maksudnya tanpa mengulur waktu lagi. Minta bantuan malam-malam? Jason malah terlihat kebingungan. Nah, coba lo ingat-ingat. Lo ada nelpon si Felix nggak malam-malam minta bantuan? Tanya yang satunya agak mendesak. Enggak tuh. Serius, walaupun satu kontak, tapi aku nggak pernah kirim pesan atau nelpon si Felix malam-malam. Wimala kini sudah yakin kalau Felix memang sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Dugaan Wimala adalah, Felix sengaja menamai nomor itu dengan nama Jason untuk menyembunyikan identitas si pemilik nomor yang sebenarnya. Tapi siapakah sosok di balik nama Jason itu? Jadi kamu lagi ada masalah sama Felix? Kenapa? Apa dia mencampakkan kamu? Apa Felix macam-macam dengan kamu?
Tanya Jason. Enggak kok. Aku cuma, gimana bilangnya ya? Ya entahlah. Mungkin karena keadaanku yang lagi hamil tua begini, aku jadi mudah overthinking. Tolong dimaklum ya. Ucap Wimala sambil tersenyum hambar. Jujur saja, kedua teman Felix malah jadi kasihan pada Wimala. Mereka tak tega melihat wanita hamil 9 bulan pergi sendirian mencoba menuntaskan rasa curiga terhadap suami. Apalagi semua teman-teman Jason tahu kalau Felix mantan playboy yang tidak pernah mempedulikan perasaan. Masalahnya apa? Bilang aja ke kami, siapa tahu kami bisa bantu. Tanya Jason lagi. Wimala agak berat untuk menjelaskan semuanya secara gamblang. Wimala terlanjur kecewa karena Felix sudah membohonginya. Atau kamu minum dulu ya biar lebih relaks. Tawari yang satunya. Gak usah. Makasih banyak, aku mau langsung pulang kok. Pamit Wimala malah bersiap untuk pergi. Lah, gitu aja. Kamu sengaja datang ke sini cuma mau nanyain soal itu aja? Iya. Cuma itu aja. Lagian aku cuma kebetulan lewat sini aja kok. Maaf ya udah ganggu waktu kalian. Derdit, ponsel yang terletak di atas meja bergetar, dan muncullah foto profil yang sama persis dengan foto profil yang muncul di kotak pesan Felix beberapa malam yang lalu. Wimala terpaku beberapa saat dan fokus pada layar ponsel itu. Dia baca namanya dan tertera nama Tamara di sana. Si Tamara nelpon lo, angkat. Kata Jason pada temannya. Tamara? Jadi Felix benar-benar berdusta ke aku? Dia simpan nomor perempuan lain dengan nama teman cowoknya buat berkamuflase? Kenapa Felix tega banget? Jadi dia masih bermain-main di belakang aku? Batin Wimala dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Kecewa dan sakit hati bergumul menjadi satu di dalam hatinya. Bentar gue angkat dulu ya. Ucap temannya Felix selalu pergi sedikit menjauh untuk mengangkat telepon dari Tamara. Kamu pulangnya naik apa? Gak minta jemput si Felix saja? Kayaknya bentar lagi dia kelar kuliah. Biasanya dia bakalan mampir 2-3 kali dalam seminggu ke sini. Kata Jason. Jason agak mengkhawatirkan Wimala. Boleh tanya sesuatu nggak? Tanya Wimala. Boleh, tanyain aja. Yang barusan nelpon teman kamu itu, siapa? Tanya Wimala. Yang nelpon si Ari? Iya. Yang lagi nelpon itu. Teman kami. Cewek sih, namanya Tamara. Kenal sama Felix juga? Ya kenal. Soalnya kan sesekali juga suka ikut nongkrong di sini. Wimala semakin merasa lemas. Ya sudahlah, untuk apa diusut lagi? Sudah jelas kalau Felix sudah berdusta kepadanya. Yang pasti, Wimala benar-benar kecewa pada Felix saat ini. Wimala galau, Nayara juga sedang galau berat saat ini. Nayara masih belum mendapatkan jawaban pasti, kenapa Al menolak panggilannya tadi malam. Ada apa sebenarnya? Kenapa Al tega melakukan itu pada Nayara? Memikirkan hal itu membuat reaksi dari dalam tubuh Nayara. Dia mulai mual, ingin muntah dan mulai tak nafsu makan di hari berikutnya. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tega begini? Baru juga sebentar kita menjalani hubungan jarak jauh ini. Apa semudah ini kamu mengubah perasaan kamu? Hari-hari yang kita lewati sama-sama, begitu biru dan membekas. Dan sekarang kamu melupakannya dalam sekejap mata. Padahal apa yang kamu tanam sekarang udah tumbuh di dalam rahimku. Kenapa, Al? Nayara meracau sambil menangis. Sungguh Nayara tak mengerti kenapa Al tega seperti ini. Hampir 24 jam Al tidak ada kabar, meninggalkan Nayara dalam keadaan gundah gulana seperti sekarang ini. Lantas, ada apa dengan Al? Kenapa Al menolak panggilan Nayara bahkan tidak mengaktifkan lagi nomornya sejak kemarin? S2 ulah hacker. Al sedang ada di sebuah kantor polisi di bagian yang menangani kejahatan cyber.
Al mengadukan pencurian data miliknya oleh sebuah virus malware yang disebar seorang hacker sehingga Al tidak bisa mengakses seluruh sistem pada gawainya. Bahkan, Al sudah kehilangan uang ribuan dolar dari akun rekeningnya. Masalah kehilangan uang bukan masalah besar bagi Al, tapi masalah terbesarnya saat ini adalah dirinya tak bisa menjalin komunikasi dengan keluarga di Jakarta. Terutama dengan Nayara. Mengetahui Nayara mulai mengalami morning sickness yang parah, Rinjani dan Julian serta Anesha langsung datang untuk menengok. Keadaan Nayara diperparah dengan rasa cemas dan kecewa terhadap Al. Nayara sudah berpikiran buruk. Dia pikir Al sengaja memutus akses komunikasi karena tergoda dengan wanita lain dan melupakan hubungan jarak jauhnya dengan Nayara. Nayara benar-benar sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran buruk dan kejauhan. Mama akan bantu berkemas, sampai kamu merasa lebih baik, sebaiknya kamu tinggal di rumah kami. Ya? Bujuk Rinjani. Bahkan Julian juga ikut mencemaskan keadaan menantunya. Benar-benar mengingatkan dirinya pada saat akan menyambut kehadiran Al dan Anesha. Iya kak, Kane nggak bisa sendirian di sini. Kalau di rumah kan ada aku sama mama, yuk aku bantu berkemas. Anesha pun ikut sigap membantu Nayara untuk berkemas. Tapi kenapa Al nggak ada kabar udah 2 hari ini? Apa mama juga belum dapat kabar apapun dari Al? Tanya Nayara penuh harap. Rinjani pun mencemaskan hal itu. Kita tunggu kabar dari Pak Resa ya. Beliau adalah relasi papa yang selalu memantau kondisi Al di sana. Kebetulan saat ini Pak Resa sedang berada di New York. Kalau udah kembali ke Cambridge, pasti secepatnya beliau akan kasih kabar ke kita. Ucap Rinjani berusaha keras menenangkan. Ini papa baru aja dapat kabar. Kata Julian seakan memberi angin segar bagi Nayara. Begitupun bagi Rinjani. Oh ya? Katanya apa, Pah? Al baik-baik aja kan? Tanya Nayara begitu antusias. Sebentar ya, papa angkat dulu teleponnya. Kata Julian dan dia baru saja mendapat panggilan telepon dari relasinya yang baru saja dibicarakan. Iya, Pah. Rinjani juga menjadi lebih tenang. Rinjani sangat yakin kalau Al akan baik-baik saja. Sudah pasti ada alasan kuat kenapa Al hilang kontak secara tiba-tiba seperti sekarang ini. Ini aku, Pah. Maaf gak langsung ngabarin, soalnya semua aksesku buntu gara-gara hacker sialan itu. Semua kontak yang aku simpan di laptop pun hilang karena aku login dari email yang sama. Sialan pokoknya. Ternyata, Pak Resa sedang bersama dengan Al, sehingga Al bisa berbincang langsung dengan Julian. Kamu udah melaporkan? Udah kok. Pihak kepolisian sigap merespon aduanku. Aku juga dibantu buat bisa akses lagi ke emailku, cuma nggak bisa menjamin semua dataku bisa dikembalikan. Termasuk sisa uang yang ada di akun bankku. Terus sekarang kamu nggak pegang uang sama sekali? Terus kalau papa mau kirim kamu uang, papa harus kirim kemana? Besok aku akan buka akun baru. Sementara ini belum bisa kirim kemanapun. Semua akun e-wallet, PayPal semuanya juga belum bisa aku akses sementara ini. Tapi aku masih ada uang cash, papa nggak usah cemas. Mendengar perbincangan Julian, Nayara merasa semakin cemas begitu juga dengan Rinjani dan Anesha. Sungguh mereka bertiga ingin bicara pada Al, tapi sepertinya Julian sedang bicara dengan serius. Kak Al kenapa? Apa dia dirampok? Gumam Anesha. Nayara melirik ke arah Anesha. Ya, bisa jadi. Mungkin benar kalau Al kena rampok sehingga ponselnya hilang dan tak bisa dihubungi. Mas? Panggil Rinjani pada Julian. Julian melirik ke arah 3 perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Ketiganya sedang harap-harap cemas menunggu klarifikasi dari Al. Al, ini papa lagi sama mama, Nei dan Nesha. Mereka semua mencemaskan kamu, apa kamu mau bicara sama mereka? Kata Julian begitu pengertian. Papa lagi sama Nei? Ya udah, aku mau bicara sama Nei, sama mama juga. Al pun begitu semangat begitu mengetahuinya. Julian menyerahkan ponselnya pada Nayara lebih dulu. Julian rasa
Nayara adalah orang pertama yang paling berhak menerima penjelasan dari Al. Ini Al, mau bicara sama kamu, kata Julian pada Nayara. Mah? Nayara sedikit tidak enak lalu melirik ke arah Rinjani. Bicaralah, sayang. Al pasti juga mencemaskan kamu, kata Rinjani. Nayara mendekatkan ponsel papa mertuanya ke telinganya. Betapa ia tak sabar ingin segera mendengar suara suaminya. Halo? Nei? Syukurlah kamu lagi sama papa. Aku nggak bisa menghubungi siapapun. Ini kebetulan aja aku ketemu sama Parsa, temennya papa. Nayara jadi emosional setelah mendengar suara Al setelah dilanda overthinking selama 2 hari ini. Kamu kenapa? Apa kamu kena scamming? Tanya Nayara dengan suara gemetar karena terharu. Iya, emailku kena hack, benar-benar memutus semua aksesku. Maaf ya, pasti bikin kamu cemas. Belakangan aku nggak kepikir buat kabarin kamu dengan DM lewat akun teman. Aku benar-benar lagi ngurusin semuanya biar bisa cepat selesai. Jelaskan Al. Ya udah, segera selesaikan semuanya. Kamu udah makan kan? Udah kok, aman. Kamu? Aku lagi nggak ada nafsu makan. Lo kenapa? Makan dong, nggak boleh nggak? Sebenarnya Nayara agak canggung karena diperhatikan oleh papa mama mertua juga oleh adik iparnya. Nayara benar-benar salting. Nggak enak ngobrol lama-lama. Aku udah cukup lega dengar suara kamu dan mendengar kondisi kamu sekarang. Semoga urusannya cepat selesai ya biar bisa berkabar lagi. Iya, sayang. Nesha cekikikan menguping obrolan kakak dan kakak iparnya itu. Rinjani juga jadi ikut senyum-senyum. Ini mama, mau bicara juga sama kamu, kata Nayara. Iya, mana? Aku juga mau bicara sama mama. Nayara menyerahkan ponsel itu pada Rinjani. Wajah yang risau sekarang berubah tersipu karena malu. Kak Al yang kaku bisa juga ya manggil sayang. Hehe. Anesha berbisik menggoda kakak iparnya. Ih, Nesh. Nayara sampai harus mencubit pinggang anak SMP itu karena semakin salah tingkah tak karuan. Al? Sapa Rinjani setelah ponsel itu berpindah tangan kepadanya. Iya, Mah. Mama lagi nemenin Nei? Atau Nei lagi nginep di rumah Mama? Tanya Al. Mama lagi di rumah kalian, soalnya Nei lagi nggak baik-baik aja. Loh? Nei kenapa? Sakit? Sakit kenapa? Kok barusan Nei nggak bicara apa-apa? Al auto panik. Dia cemas dengan keadaan Nayara. Nei lupa kali nggak ngasih tahu. Tapi kamu nggak usah cemas. Kondisi Nei melemah, tapi di balik itu ada kabar bahagia buat kamu. Kata Rinjani membuat Al penasaran. Orang sakit kok bawa kabar bahagia? Maksudnya gimana? Kasih tahu sekarang? Bisik Rinjani pada Nayara. Al kan lagi ngurus sesuatu yang penting di sana. Mah, takutnya malah hilang fokus. Kayaknya kasih tahu nanti aja kalau kita udah bisa menghubungi nomornya lagi. Apalagi sekarang Al numpang telepon ke temennya papa. Jawab Nayara yang malah ingin menyimpan kabar bahagia itu. Iya juga ya. Setujui Rinjani. Mah, ada apa sih? Kok malah bisik-bisik? Ada apa sebenarnya? Tanya Al sangat tidak sabaran. Nanti aja deh biar Nei yang sampaikan langsung ke kamu ya. Sekarang kamu fokus aja selesaikan urusan kamu biar kita bisa cepat-cepat berkomunikasi lagi seperti biasanya. Oke? Ya Mama. Protes Al jadi penasaran. Jaga diri baik-baik. Semoga urusan kamu segera selesai. Salam buat Parsa ya. Al melirik ke arah Pak Resa. Memang benar, tak enak lama-lama memakai ponsel milik Pak Resa. Al pun rela harus dilanda rasa penasaran. Oke deh kalau gitu. Jaga diri Mama baik-baik juga. Tolong jagain Nei juga. Ucap Al. Siap.
Kamu nggak usah cemas. Nayara sebenarnya ingin mengatakan soal kehamilannya detik itu juga, tapi dia merasa momennya kurang pas. Tapi setidaknya sudah ada kejelasan kabar dari Al sehingga hatinya merasa lebih lega sekarang. Semua ketakutan yang membelenggu selama 2 hari ini lenyap begitu saja begitu Nayara bisa mendengar lagi suara suami terkasih. Kamu kenapa sih, Wim? Kamu diemin aku tanpa sebab. Sekarang kamu udah kayak papa kamu. Gak ada menghargai aku sama sekali. Felix tersulut emosi saat Wimala bersikap dingin kepadanya. Felix menganggap itu tanpa alasan, padahal Wimala baru saja mengetahui fakta tentang Tamara. Kamu lebih gak menghargai perasaan aku. Apa karena semuanya dimulai dengan kecelakaan? Kamu gak menganggap pernikahan ini sebagai pernikahan yang sebenarnya dan kamu masih bisa diam-diam berhubungan sama cewek lain di belakang aku. Balas Wimala dengan suara yang lantang sehingga tak sengaja terdengar oleh mamanya yang kebetulan lewat ke depan kamar. Apa sih? Kamu nuduh aku yang enggak? Kelewatan kamu, Wim. Felix masih membantah. Siapa Tamara? Kamu sempat tidur juga sama dia kan? Barulah Felix diam. Kenapa Wimala tahu? Tika yang menguping di balik pintu juga sampai tersentak dan tak menyangka kalau rumah tangga putrinya tidak baik-baik saja. Tika sampai mengelus dada dan hatinya ikut sakit mendengarkan itu. Ya Tuhan, Wim, ternyata selama ini kamu memendam penderitaan kamu sendirian? Batinnya dengan lirih. Wimala merasakan sebuah cairan bening keluar begitu saja mengaliri kakinya sampai jatuh ke lantai dan Felix juga melihatnya. Itu apa? Tanya Felix sambil menatap pada aliran air itu, mungkin air ketuban yang pecah. Wimala diam dan merasakan sakit yang hebat secara tiba-tiba. S2 kondisi